Salam kicau, kembali bersama kami di STB Channel. Pada video kali ini kami akan sharing seputar perawatan lovebird factor untuk bahan, khususnya perawatan hariannya ya. Dan ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Simak terus. Wes ya. Langsung saja pada inti video kali ini ya. Di video sebelumnya kami kan iki meneng ngaco. Lah video kali ini yaitu membahas seputar perawatan harian lovebird single factor, khususnya bahan ya. Dan di video sebelumnya kami kan membahas tentang cara memahami karakternya. Jadi kita di sini memberikan contoh ya, sedikit contoh perawatan saya biasanya untuk lovebird single factor. Dari pertama ya, kita sudah punya bahan, kita sudah tahu istilahnya kurang lebih itu karakternya ya. Ini kita berikan satu contoh perawatan rata-rata lovebird bahan ya. Itu mulai dari pagi itu saya sarankan wajib embun itu dilakukan istilahnya sebelum matahari terbit. Setelah matahari mau terbit itu dia langsung terkena sinar matahari, istilahnya embun kan di situ. Jadi dia punya udara yang pagi yang sejuk, setelah itu langsung mendapat sinar matahari. Mulai dari pagi ya, itu embun. Setelah itu mulai dari embun itu selanjutnya yaitu masalah mandi. Kalau saya khusus lovebird factor bahan itu saya mandikan, kecuali lovebird yang dimandikan itu ciak bulu, itu tidak dimandikan, cukup kasih tepuk besar, itu mandikan sampai basah kuyum, baru itu angin-anginkan sebentar, baru dijemur. Untuk lovebird betina dewasa itu mungkin 15 menit atau sampai 30 menit itu maksimal ya, maksimal itu kita jemur. Setelah itu kita jemur 30 menit baru kita angin-anginkan. Setelah kita angin-anginkan itu baru kita masteri ataupun kerodong tipis. Nah, itu ada yang minta dikerodong atau yang tidak. Itu masalah kerodong itu kan kalau lovebird sudah full factor tidak perlu kerodong, apa aja. Kalau yang factornya masih terlihat kurang baru full kerodong. Seperti itu. Itu masalah kerodong ya. Untuk extra folding itu saya pakai jagung seminggu 1 kali, biasanya mungkin hari Rabu atau hari Selasa maupun Kamis seminggu 1 kali. Dan mungkin yang lain bisa pakai bayam ya untuk masalah extra folding. Untuk masalah pakan itu sendiri, untuk dari bahan kita sendiri ya. Kalau sudah terlihat gacor ya itu pakai pakan racikan, bisa pakai pakan racikan, bisa ada yang polos. Kalau saran saya untuk lovebird bahan itu polos aja dulu. Kalau masih kurang, birahinya kurang, baru kita tambahi. Dan untuk masalah vitamin maupun pakan itu teman-teman bisa rekomendasikan sesuai dengan kepercayaan teman-teman semua ya. Itu disesuaikan dan sesuai dengan aturan. Kalau saya pakai pakan dan vitamin sendiri ya, itu Feedot ataupun pakan semoga. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Dan untuk selanjutnya itu dilakukan kurang lebih 1 bulan ya, rawatan itu simple 1 bulan. Dan untuk perawatan harian ini boleh kita track itu seminggu sekali atau setiap jam 4 sore kalau saya biasa ya. Itu kita track di rumah dengan jarak sesuai dengan gantangan ya. Arah-arah lah istilahnya, arah-arah sesuai dengan jarak gantangan itu jam 4 sore mungkin seminggu sekali atau 2 kali dengan lawan-lawan yang berbeda itu jauh lebih bagus. Itu. Dan selanjutnya untuk masalah malam hari, mandi malam, ada yang mandi malam, ada yang tidak. Dan saran saya untuk lovebird factor itu mandi malam bagus untuk dewasa ya. Kalau paut itu saya jarang. Itu bagus untuk mandi malam. Dan lakukan itu setiap rutin dan konsisten. Kalau seminggu sekali ya sekali, kalau 2 kali ya, kalau setiap hari ya setiap hari. Setelah itu, oh iya, ini teman-teman, untuk lovebird factor itu wajib, kalau saya pribadi ya, pakai cokotan kayu itu loh. Bisa kita taruh di sangkar, itu bisa kita cek kalau dia
sering gigit-gigit terlalu banyak itu overbirahi, karo istilahnya sedang itu aja dia birahi stabil, atau bahkan kalau tidak mau gigit-gigit berarti birahinya malah kurang, seperti itu wajib ya. Ini fungsinya kalau terlalu banyak otomatis kan kita tidak kasih extra fooding, kita kasih pakan racikan, cukup polosan aja dan tidak jemur dan tidak kerodong. Jauhkan dari lobet yang lain. Itu kan fungsinya seperti itu untuk lobet bahan ya. Itu kunci utama. Nah, setelah itu dari bahan itu sendiri ya, setelah kita trek-trek setiap hari kok terlihat gacor, bolehlah sesekali kita bawa ke gantangan. Istilahnya kalau ditaruh aja pinggir gantangan. Itu berfungsi sebagai melatih mental lobet agar terbiasa di suasana lomba. Setelah dia terlihat gacor di pinggir lomba, baru kita daftarkan itu. Dan itu contoh untuk lobet bahan ya. Ini settingan lombanya. Ini kan biasanya anggap saja mulai dari hari Minggu ya. Gantang itu hari Minggu. Hari Jumat sore ya. Jumat sore itu mulai kita fluk rodong. Harian tetap seperti biasanya ya. Harian seperti biasanya. Dan hari Sabtunya itu full kerodong, tidak mandi jemur, cukup kita tambahkan extra fooding jagung ataupun pakan racikan maupun vitamin. Itu mendongkrak stamina dan agar lobet lebih greget lah istilahnya di gantangan, dan full kerodong, no mandi, no jemur. Dan lebih bagus jauhkan dari isolasi lah, jauhkan dari suasana ramai ya. Kalau teman-teman punya lobet banyak di rumah, bisa isolasi di tersendiri agar lobet tidak terdengar dengan lobet yang lain, itu jauh lebih bagus. Atau kasih di ruangan tersendiri. Tuh hari Minggunya kita pagi kita bersihkan sangkar dan juga kasih extra fooding, kasih vitamin pakan, kita cek juga apa perlu kita tambah. Setelah itu full kerodong. Kalau kita main pagi ya tinggal berangkat, kalau main sore ya nunggu waktu sore tinggal berangkat. Jadi no mandi no jemur. Untuk masalah settingan lomba di gantangan itu sesuaikan. Kalau bahan ya istilahnya 2 sesi sebelum naik bisa Anda godai atau kita jaraki istilahnya, bisa pakai cicit atau tepuk tangan atau suara pancingan pakai HP agar dia nembak 1-2 kali, atau bahkan bisa dibuka kerodong agar dia mau ngekek atau nembak 1-2 kali. Nah, setelah itu baru kita naik, kita cari nomor gantangan. Dan mungkin itu dulu sedikit contoh perawatan harian kurang lebih betina ataupun jantan bahan single factor. Jadi itu sedikit contoh ya. Ini bukan kok pasti seperti ini enggak, tapi ini sedikit contoh dari video sebelumnya yang kami bahas cara memahami karakter lobet. Seperti itu. Next video kami akan membahas cara menambah durasi lobet bahan kita. Dan jangan lupa subscribe agar kita tidak ketinggalan. Teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan ingat di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lobet. Terima kasih. Salam kicau.